Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan berbagi contoh soal tes wawancara calon anggota PPS Pilkada 2024 serta tips dan trik agar menjawab dengan benar. 1. Bisakah saudara ceritakan pengalaman kerja Anda? Untuk pertanyaan nomor 1 ini, silakan Anda ceritakan pengalaman kerja Anda jika ada. Dan sebaiknya Anda bercerita tentang pengalaman kerja Anda di bidang penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Misalnya Anda pernah menjadi anggota PPS, atau pernah menjadi anggota PPK, atau pernah menjadi sekretariat PPK atau sekretariat PPS, jika pernah silakan diceritakan. Ataukah Anda pernah menjadi panwas desa, kelurahan, atau anggota panwas kecamatan, atau sekretariat panwas kecamatan, atau pernah menjadi anggota KPPS, ataukah pernah menjadi pengawas TPS, atau pernah menjadi petugas ketertiban TPS. Silakan diceritakan kepada pewawancara jika pernah menjadi salah satu tersebut, atau bisa juga Anda ceritakan pengalaman Anda menjadi saksi pasangan calon atau saksi partai politik di TPS. Jika pernah, silakan diceritakan. Nah, jika Anda pernah menjadi salah satu yang saya sebutkan tadi, maka itu adalah nilai plus Anda dalam seleksi tes wawancara calon anggota PPS. Pasalnya, hal tersebut menjadi bahan pertimbangan kelulusan Anda sebagai PPS. Karena jabatan yang saya sebutkan tadi erat kaitannya dengan tugas PPS, misalnya Anda pernah menjadi PPS, maka ceritakanlah kepada pewawancara, jadi jawaban Anda adalah sebagai berikut, jawaban, iya, saya pernah menjadi anggota PPS pada Pilkada 2020. Nah, misalnya Anda pernah menjadi anggota PPS Pemilu 2024, maka jawabannya adalah sebagai berikut, jawaban, iya, saya pernah menjadi anggota PPS pada Pemilu 2024. Nah, biasanya pewawancara akan memperdalam pertanyaannya, misalnya pewawancara bertanya lagi, pada saat Anda menjadi PPS, seperti bagaimana cara kerja Anda? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Cara kerja saya adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Selain itu, saya juga berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai pemilu. Nah, sahabat ingat ya. Jika pengalaman Anda sebagai PPS adalah di tahapan pemilu, maka jawaban Anda harus berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai pemilu. Tetapi jika pengalaman Anda sebagai PPS adalah pada tahapan pilkada, maka jawaban Anda adalah berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai pemilihan. Jadi, tahapan pemilu dan pemilihan adalah dua hal yang berbeda menurut regulasi. Peraturan KPU juga berbeda tentang pemilu dan pemilihan. Undang-undang pun juga berbeda antara pemilu dan pemilihan. Kalau pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tetapi untuk pemilihan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, jika Anda tidak memiliki pengalaman kerja sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan ataupun sebagai saksi pasangan calon atau saksi partai politik seperti yang saya sebutkan tadi, maka silakan jawab dengan jujur bahwa saya belum pernah menjadi penyelenggara pemilu atau pemilihan. Apakah Anda pernah mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu atau pemilihan? Jadi di sini jawaban Anda adalah, jelaskan apa adanya jika pernah mendaftar sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan tetapi tidak lulus, maka jelaskan apa adanya, misalnya Anda pernah mendaftar calon anggota PPS pada pemilu 2024, tetapi tidak lulus. Jadi jawabannya adalah sebagai berikut, iya, saya pernah mendaftar calon anggota PPS pada pemilu 2024 misalnya. Tetapi kesempatan itu belum berpihak kepada saya tetapi tidak menyurutkan semangat saya untuk menunggu kembali rekrutmen PPS dan alhamdulillah saat ini saya kembali mendaftar sebagai PPS. Bagaimana jika Anda lulus sebagai PPS untuk seleksi di Pilkada 2024 ini? Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban, jika saya diberikan kepercayaan untuk menjadi anggota PPS Pilkada 2024, saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada undang-undang atau peraturan KPU yang mengatur mengenai pemilihan. Selain itu, saya akan selalu menjaga kode etik, integritas,
loyalitas, dan independensi, serta profesionalitas saya sebagai anggota PPS. Nah, jika sebelumnya tidak pernah mendaftar sebagai calon anggota PPS ataupun penyelenggara yang lainnya, maka katakan saja dengan sejujurnya bahwa sebelumnya saya belum pernah mendaftar sebagai calon anggota PPS. Jadi, pendaftaran saya ini hingga ke tahap wawancara merupakan pertama kali saya mengikuti seleksi calon anggota PPS. Dengan begitu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, Ibu, agar sekiranya dapat memaklumi atas kekurangan pada saya. Apa saja yang Anda ketahui tentang pemilihan? Jawaban, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pemilihan adalah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara demokratis dengan berdasar pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang dikenal luber dan jurdil. Apakah Anda bersedia loyal dengan tugas yang diberikan? Jawaban, iya, saya bersedia. Loyalitas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memangku jabatan apapun. Karena loyalitas merupakan sebuah cerminan diri terhadap pekerjaan atau profesinya. Apakah Anda sudah tahu berapa honornya PPS per bulan? Jawaban, saya belum tahu, Pak. Mengapa belum tahu? Apakah Anda tidak mencari tahu? Jawaban, saya tidak mencari tahu, dan saya tidak ingin mencari tahu. Bagaimana jika besaran honor Anda tidak sebanding dengan beratnya tugas Anda? Jawaban, saya tidak akan mempersoalkan honor saya meskipun nilainya tidak sebanding dengan beratnya tugas PPS. Karena motivasi saya menjadi penyelenggara bukan karena honor tetapi ingin mendedikasikan diri saya terhadap bangsa dan negara. Apakah Anda bersedia berbicara di depan umum? Jawaban, iya, saya bersedia jika memang kewajiban saya untuk berbicara di depan umum. Dalam mengambil keputusan, PPS harus melakukan rapat pleno. Apa yang akan Anda lakukan ketika rapat pleno? Jawaban, saya akan aktif menyampaikan pendapat saya berdasarkan aturan yang berlaku. Bagaimana respon Anda jika mendapat tugas dari PPK atau KPU Kabupaten Kota sementara masih ada tugas PPS yang sedang Anda kerjakan? Jawaban, saya tetap menerima tugas yang diberikan tersebut karena itu merupakan kewajiban anggota PPS sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga Peraturan KPU. Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas PPS hingga waktu yang ditentukan oleh KPU? Jawaban, saya bersedia. Dan tidak ada alasan untuk tidak bersedia karena sudah menjadi kewajiban anggota PPS menurut Undang-Undang atau PKPU. Apakah Anda tahu bagaimana bekerja secara tim? Jawaban, saya tahu, Pak. Bekerja secara tim adalah saling bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban agar dapat tercapai target kerja secara maksimal. Bisakah Anda jelaskan bagaimana jika Anda terpilih menjadi PPS Pilkada 2024? Jawaban, jika saya terpilih menjadi anggota PPS Pilkada 2024. Yang pertama tentunya saya tidak akan lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memudahkan segala urusan saya. Dan kedua saya akan amanah dalam menjalankan tugas PPS yang diberikan kepada saya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itulah latihan menjawab soal tes wawancara calon anggota PPS Pilkada 2024. Semoga latihan ini dapat bermanfaat pada saat Anda tes wawancara calon anggota PPS Pilkada 2024. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.